Halo teman-teman sejagat, bayangkan saja, suatu malam kamu ingin mengerjakan PR sekolah di rumah, tapi tiba-tiba listrik rumahmu padam. Ruangan mendadak menjadi gelap. Kamu mencoba menenangkan diri, tapi suasana terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Jantungmu mulai berdetak lebih kencang. Kamu nggak jadi mengerjakan tugas sekolah. Daripada memaksakan diri untuk mengerjakan PR sekolah dalam kegelapan, kamu malah memutuskan untuk masuk ke kamar dan tidur. Tapi ada suara aneh dari kamarmu yang muncul. Tiba-tiba, muncullah sosok hantu yang keluar dari kamarmu, dan hantu tersebut menyerupai nenekmu yang sudah lama meninggal. Dia menatapmu dengan tatapan mata yang kosong. Kisah ini mengingatkan kita pada salah satu episode yang paling horor dalam kartun animasi Upin dan Ipin. Sebuah episode yang membuat banyak penonton menjadi merinding dan bertanya-tanya. Tapi ini bukan berarti opah sudah meninggal dunia. Ini tentang hantu yang menyerupai sosok opah. Apakah kamu sadar, sosok opah yang pernah muncul pada kartun animasi Upin dan Ipin ini ternyata bukan opah yang asli, namun ia adalah sosok hantu yang menyerupai opah. Dalam episode tersebut, ada adegan di mana opah tiba-tiba muncul di dalam kamar orang tua Upin dan Ipin. Padahal, kamar itu sudah lama kosong sejak kedua orang tua mereka meninggal. Lebih anehnya lagi, saat mati lampu, opah mengatakan bahwa dia ingin melaksanakan sembahyang atau sholat. Tapi, kenapa opah keluar dari kamar orang tua Upin dan Ipin? Kenapa tidak keluar dari kamar opah? Bahkan dalam keadaan gelap gulita. Beberapa teori mengatakan bahwa sosok misterius ini sebenarnya adalah arwah ibu Upin dan Ipin. Banyak yang percaya bahwa dia muncul untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Namun ada juga teori lain yang menyebut bahwa itu adalah makhluk gaib yang menyamar sebagai opah. Nah, di video kali ini kita akan membahas episode Upin dan Ipin yang paling horor tentang hantu opah yang pernah muncul di serial animasi Upin Ipin dan membedah teori-teori mengerikan di baliknya. Jadi jangan di skip video ini, dan selamat datang di channel Sejagat Boom yang akan membahas sejagat cerita malam yang akan membuat malammu semakin menegangkan. Bagi kamu yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja siapkan cemilannya biar nggak ngantuk. Dan jangan lupa kamu berikan like dan supportnya. Oke, jika cerita video ini menarik buat kalian. Sumber cerita ini aku dapatkan dari berbagai sumber yang sudah beredar di internet, yang sudah aku rangkum khusus ceritanya buat kalian. Yuk langsung saja kita bahas episode paling horor di kartun Upin dan Ipin. Apakah kalian berani nonton sampai habis? Dan bersiap-siaplah, saatnya bercerita. Ceritanya dimulai pada salah satu episode Upin dan Ipin yang berjudul Gelapnya, ketika Cikgu Jasmine mengakhiri kelas dengan memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya. Sepulang sekolah, Upin dan Ipin melihat Kak Ros yang sedang memegang sehelai kertas. Ternyata itu adalah tagihan listrik yang jumlahnya sangat mahal karena rumah mereka terlalu banyak menggunakan tenaga listrik. Melihat itu, Kak Ros langsung memperingatkan Upin Ipin untuk lebih hemat listrik. Ia mengatakan bahwa jika opah sampai tahu, mungkin bisa pingsan karena terkejut. Tak lama kemudian, opah pun datang menghampiri mereka dan melihat sendiri tagihan listrik itu. Benar saja, setelah melihat jumlah tagihan listrik yang mencapai 200 ringgit Malaysia, opah langsung terkejut dan pingsan. Setelah berhasil didudukan, opah mulai merintih dan khawatir bagaimana cara mereka membayar biaya listrik yang begitu mahal. Kak Ros, Upin dan Ipin mulai menyalahkan satu sama lain atas kejadian ini. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Pada sore hari, Upin Ipin dan teman-temannya berkumpul untuk bermain Cina buta. Fizi menutup matanya dengan kain dan harus menebak siapa
yang ia sentuh. Namun Ijat memilih mundur dari permainan karena ingin menyelesaikan tugas sekolahnya lebih dulu. Setelah puas bermain, Upin dan Ipin pulang ke rumah. Kak Ros menyuruh mereka untuk mandi dan segera mengerjakan tugas sekolah. Namun saat hendak mandi, mereka tiba-tiba teringat bahwa ada acara TV yang menarik, sehingga mereka pun memilih untuk menonton dibandingkan mandi atau mengerjakan tugas sekolah. Karena terlalu asik menonton, mereka akhirnya tertidur di depan TV yang masih menyala. Kak Ros yang melihat hal itu menjadi marah karena mereka membuang-buang listrik. Pada malamnya, hujan deras turun disertai suara petir. Upin dan Ipin akhirnya duduk di meja belajar mereka untuk mengerjakan tugas sekolah. Baru saja ingin menulis jawaban pertama, tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Petir menyambar dan menerangi ruangan sekejap, membuat bayang-bayangan di dinding terlihat menakutkan. Upin dan Ipin memanggil Kak Ros untuk menyalakan lampu, tetapi tidak ada jawaban. Mereka pun mencoba menekan saklar lampu, tetapi tetap saja tidak menyala. Bahkan TV juga tidak bisa dinyalakan. Dari luar, suara angin kencang menghantungkan jendela dan tirai dengan keras, menciptakan suasana mencengkam. Di tengah ketegangan, tiba-tiba muncullah sosok. Bah! Upin dan Ipin berteriak ketakutan, tetapi ternyata itu hanyalah Kak Ros yang menggunakan senter untuk menakuti mereka. Dengan wajah panik, mereka bergegas ke jendela dan melihat bahwa seluruh kampung juga mengalami pemadaman listrik. Opah keluar dari kamar dengan wajah kebingungan karena ia yakin bahwa tagihan listrik sudah dibayar. Kak Ros menjelaskan bahwa pemadaman listrik terjadi karena hujan deras. Opah pun menyuruh Kak Ros menyalakan lilin agar rumah tetap terang. Upin dan Ipin tertarik dengan lilin dan ingin mencoba menyalakannya sendiri, tetapi Kak Ros melarang mereka karena bisa berbahaya. Sambil duduk, Opah mulai bercerita tentang zaman mudanya ketika listrik belum ada dan orang-orang hanya menggunakan pelita untuk menerangi rumah. Sambil mendengarkan cerita Opah, Upin dan Ipin mulai bermain bayangan di dinding menggunakan cahaya lilin. Mereka membuat berbagai bentuk dengan tangan mereka, seolah-olah sedang bermain wayang kulit. Bahkan Kak Ros yang awalnya kesal akhirnya ikut bermain bersama mereka. Namun tiba-tiba lilin padam, ruangan kembali gelap. Dalam perjalanan menuju kamar, Ipin melihat sosok putih mendekat menuju mereka dan berdiri di lorong rumah mereka. Melihat sosok misterius di kegelapan, Upin dan Ipin terdiam. Sosok itu perlahan mendekat, tetap melangkah dengan tenang. Kak Ros akhirnya memberanikan diri untuk mengambil senter dan menyorotkan cahaya ke arah sosok tersebut. Bah! Ternyata itu adalah Opah. Opah baru saja selesai sembahyang dan masih mengenakan mukena putihnya. Upin dan Ipin langsung merasa lega, tetapi Kak Ros malah jatuh karena kaget. Tubuhnya gemetar dan keesokan harinya Kak Ros jatuh sakit karena terlalu ketakutan. Ada penggemar Upin Ipin di internet yang berteori mengatakan sebenarnya itu bukanlah Opah, namun itu adalah sosok hantu yang menyerupai Opah. Benarkah? Banyak penggemar mulai berspekulasi tentang kejadian aneh ini. Apakah mungkin ada sosok makhluk lain di rumah Upin dan Ipin saat malam itu? Beberapa teori menyeramkan mulai muncul di internet, termasuk kemungkinan bahwa dia bukanlah Opah yang asli, melainkan sosok makhluk gaib atau kita panggil dengan sebutan hantu. Dan yang paling mengerikan adalah bahwa rumah Upin dan Ipin sebenarnya dihuni oleh arwah orang tua mereka. Mengapa Opah memilih sholat di kamar orang tua Upin dan Ipin yang seharusnya sudah lama kosong? Banyak yang percaya bahwa sosok putih yang muncul di lorong rumah mereka bukanlah Opah, melainkan penampakan makhluk gaib yang ingin menunjukkan keberadaannya. Kita akan membedah teori menyeramkan ini. Apa yang kamu lakukan jika orang yang selama ini kamu kenal ternyata bukanlah dirinya yang sebenarnya? Dalam episode Upin Ipin ini, banyak yang mulai meragukan apakah sosok Opah yang muncul saat mati lampu ini
beneran opah yang asli. Mari kita perhatikan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam episode tersebut. Saat listrik padam, opah tiba-tiba berkata bahwa dia ingin melaksanakan sembahyang. Namun ada satu hal yang aneh. Kenapa opah memilih sembahyang di kamar orang tua Upin dan Ipin? Bukankah selama ini opah selalu sembahyang di tempat yang sama? Mengapa malam itu berbeda? Beberapa orang percaya bahwa opah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ada kemungkinan sesuatu telah memanggilnya ke kamar itu. Jika kita perhatikan lebih dalam, opah dalam episode ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Tatapannya kosong dan gerak-geriknya terasa cepat dan aneh. Ini bukan opah yang biasa kita kenal. Opah yang selalu ceria dan penuh kasih sayang. Banyak teori yang mengatakan bahwa makhluk ini sebenarnya bukanlah opah, melainkan sesuatu yang menyerupainya atau makhluk gaib. Dalam beberapa kepercayaan, ada entitas yang bisa menyamar menjadi seseorang yang sudah lama meninggal. Mereka meniru wajah, suara, bahkan kebiasaan seseorang. Dan lebih mengerikannya lagi, jika itu beneran opah, siapa yang membukakan pintu kamar orang tua Upin Ipin malam itu? Apakah kalian pernah bertanya-tanya, kenapa dalam serial Upin dan Ipin, kedua orang tua mereka tidak pernah diperlihatkan? Dalam beberapa episode, Upin dan Ipin disebut sebagai anak yatim piatu. Namun, keberadaan orang tua mereka selalu menjadi misteri. Siapa mereka? Dan bagaimana mereka meninggal? Ada sebuah teori menyeramkan yang berkembang di kalangan penggemar Upin Ipin, yaitu arwah ibu Upin dan Ipin yang masih menghuni rumah tersebut. Salah satu momen yang membuat banyak orang merinding ialah terjadi saat mati lampu di rumah Upin dan Ipin. Dalam episode tersebut, opah tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin melaksanakan sembahyang, tapi dia sembahyang di kamar orang tua Upin dan Ipin. Tapi tunggu, kenapa opah harus sembahyang di sana? Kamar itu seharusnya sudah lama kosong, tak ada yang tinggal di dalamnya. Tapi malam itu opah justru masuk ke sana. Pertanyaannya adalah, apakah opah beneran ingin sembahyang? Atau ada sesuatu di kamar itu yang sedang menunggu? Ada yang mengatakan bahwa rumah Upin dan Ipin tidak hanya dihuni oleh arwah ibu mereka. Ada sesuatu yang lain di rumah itu. Mungkin sesuatu yang membuat opah tetap menjaga mereka. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh Upin Ipin dan Kak Ros. Mungkin itulah alasan kenapa pada episode ini kamar orang tua mereka tidak pernah dibuka. Mungkin ada sesuatu yang terkunci di dalamnya. Dan yang lebih menyeramkan, bagaimana jika Upin dan Ipin selama ini tidak tinggal hanya dengan opah dan Kak Ros, tapi juga dengan makhluk lain? Jadi gimana menurutmu? Apakah dia beneran opah? Atau dia adalah sosok makhluk gaib? Atau arwah ibu Upin dan Ipin yang menyerupai opah? Mungkin kamu punya teori lain tersendiri. Teori ini cuma versi yang aku dapatkan di internet. Kamu bisa tambahkan teori kamu di kolom komentar. Jika cerita video ini menarik, kamu bisa klik subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.